Salam. Ya, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini nats kita cukup banyak yang harus dibaca. Ya, dari Matius pasalnya yang ke-26 ayat 1 sampai terakhir, berlanjut kepada Matius pasal 27 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-56. Tadi di pengantar ibadah kita sudah membaca Matius pasalnya yang ke-27 ayat 45 hingga ayat 56. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, silakan baca dari Matius pasal 26 sampai pasal 27 ini di rumah. Ya. Saya akan menyoroti beberapa ayat yang menjadi kata kunci untuk kita renungkan bersama-sama. Tema kita pada pagi hari ini yaitu mengenang peristiwa Jumat Agung. Mengenang peristiwa Jumat Agung. Mengapa disebut Jumat Agung? Karena setahun sekali Jumat seperti ini sebelum Paskah lusa kita diingatkan dengan berbagai peristiwa yang terjadi, yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tentu saja tidak hanya sekedar terjadi, tidak hanya sebuah peristiwa dari rangkaian-rangkaian peristiwa yang ada, tetapi semuanya penuh makna. Semoga itu menguatkan iman percaya kita. Semakin membuat Bapak Ibu dan saya tetap kuat di dalam Tuhan. Tidak mudah terprovokasi, tidak mudah disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang ada, baik di dalam Kristen itu sendiri yang disebut bidat Kristen maupun di luar Kristen. Yang pertama dalam peristiwa Jumat Agung ini untuk kita kenang yaitu peristiwa pengkhianatan. Yesus Kristus dikhianati, sidang jemaat. Kalau Bapak Ibu sidang jemaat baca di dalam Matius 26 ayat 46 hingga ayatnya yang ke-49, kemudian juga berlanjut di ayat 56, berlanjut lagi di ayat 69 hingga 75 di dalam kitab Matius. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus dikhianati. Dikhianati oleh orang yang tidak saja dekat selama kurang lebih 3 tahun itu, tetapi juga orang yang sungguh-sungguh dipercaya sebagai bendahara mereka. Pada saat itu Tuhan Yesus mengajak murid untuk berdoa di Taman Getsemani. Dia bertaruh sebagai manusia antara menerima atau menolak di dalam pengetahuan Tuhan Yesus bahwa dia akan mengalami keadaan-keadaan sulit sampai menuju kepada kematian. Di dalam doanya, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Selesai berdoa, dia berkata kepada murid-muridnya yang mendampingi bahwa
sang pengkhianat dengan gerombolan, baik itu imam maupun para pengawal, dengan membawa lengkap dengan membawa pedang dan alat pukul, pentungan. Ternyata Yudas diam-diam mengadakan pendekatan dengan imam-imam besar. Dia sudah menjual Tuhan Yesus dan dia katakan, yang kucium itulah orangnya. Sandinya sudah dibagikan, tandanya sudah dibagikan. Pada saat rombongan Yudas ini bertemu dengan rombongan Tuhan Yesus di Taman Getsemani, Yudas datang dan langsung mencium Tuhan Yesus. Pengkhianatan dengan tanda kasih. Ciuman itu tanda kasih, tanda sayang, tanda menghormati, tanda penghargaan. Di Kupang tiap kali orang kedatangan tamu wajib untuk dicium ya Pak Apres ya. Dicium di hidung. Tanda persahabatan, tanda kasih, tanda penerimaan ditunjukkan oleh Yudas kepada Tuhan Yesus. Terjadilah peristiwa penangkapan. Dikhianati oleh orang yang terdekat, oleh orang yang dipercayai. Itulah peristiwa di sekitar Jumat Agung, di mana Yesus Kristus dikhianati. Tidak hanya Yudas yang mengkhianati, murid-murid Tuhan Yesus yang lain pun mengkhianatinya. Dan saat Tuhan Yesus ditangkap, mereka tidak memberi diri untuk ditangkap. Alkitab mencatat di ayat 56, murid-murid lari meninggalkan Yesus. Ini juga pengkhianatan. Bahkan Petrus yang begitu berkoar-koar berkata, yang lain boleh pergi, boleh berkhianat, tapi dia tidak. Itu dikatakan oleh Petrus. Tapi Tuhan berkata, sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku. Akhirnya Petrus ikut mengkhianati. Bapak Ibu sidang jemaat, dikhianati itu bukan hal yang nyaman, bukan hal yang mudah. Istilah kita ditusuk dari belakang. Hati-hati. Kalau Bapak Ibu pernah mengalami pengkhianatan, dikhianati oleh pasangan, dikhianati oleh pacar, dikhianati oleh keluarga besar, dikhianati oleh teman atau sahabat, sidang jemaat, Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengalaminya. Jadi kita harus mampu menyikapi segala sesuatunya. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang tadinya percaya kepada Tuhan,
Orang yang tadinya melayani pekerjaan Tuhan, orang yang tadinya sebagai guru sekolah minggu, sebagai pengurus pemuda, sebagai gembala sidang, sebagai bergelar doktor teologi, sudah banyak yang juga mengkhianati Tuhan Yesus. Tetapi di tengah-tengah pengkhianatan sidang jemaat, orang-orang yang sudah berkhianat, saudara-saudara kita yang sudah berkhianat kepada Tuhan Yesus, tidak hanya Yudas, tidak hanya para murid pada waktu itu, tetapi juga yang berkhianat sekarang ini. Janganlah seperti Yudas, tidak kembali, mati di dalam pengkhianatannya jika tidak bertobat. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan kepada kita, jangan seperti Yudas. Tapi marilah kita seperti, kalau ada yang berkhianat, mengkhianati Tuhan Yesus, marilah seperti para murid yang tadinya mereka lari. Marilah seperti Petrus yang tadinya menyangkal, yang tadinya berkhianat kepada Tuhan Yesus, kembali. Tuhan Yesus tetap menanti orang-orang yang mau bertobat dari pengkhianatannya. Saya berharap sidang jemaat dan saya tidak menjadi pengkhianat kepada Tuhan Yesus di dalam segala kejadian dan peristiwa di tengah-tengah kehidupan kita. Yang berikut di ayat 55, Yesus Kristus ditangkap seperti menangkap seorang penyamun, seorang penjahat. Tuhan Yesus mengajarkan kebaikan, sidang jemaat. Tuhan Yesus mengajarkan tentang kehidupan. Tidak pernah Tuhan Yesus mengajarkan kejahatan balas dengan kejahatan. Ada? Bapak Ibu boleh baca seluruh ajarannya, tidak pernah mengajarkan yang jahat. Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan tentang moral, tentang etika, tentang karakter, sidang jemaat. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan tentang kehidupan. Tidak saja mengenai keadaan di dunia ini, tapi yang menyangkut keadaan bagaimana hidup di dalam kekekalan. Tetapi dia ditangkap dengan segerombolan pasukan lengkap dengan pedang dan pentungan. Bapak Ibu, penangkapan Tuhan Yesus ini menjadi peristiwa yang penting juga, karena Tuhan Yesus tidak bersalah. Kalau salah tangkap itu sudah biasa. Saya ulang ya, salah tangkap itu sudah biasa. Bahkan yang salah tangkap dimasukkan penjara, akhirnya sekian tahun di penjara, dibebaskan karena tidak ditemui kesalahan. Tapi dalam peristiwa Tuhan Yesus bukan salah tangkap, ditangkap dengan sengaja. Sidang jemaat, apa yang dialami oleh Tuhan Yesus tidak menutup kemungkinan juga terjadi dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Di negara-negara yang ideologinya ideologi komunis, di negara-negara yang tidak toleran, saya pakai intoleransi, di negara-negara yang tidak hanya intoleransi,
meningkat kepada radikalisme, dan di negara-negara yang tidak hanya radikal tetapi juga sudah masuk kepada paham ISIS, tidak sedikit orang yang ditangkap-tangkapi sidang jemaat karena imannya kepada Tuhan Yesus. Kalau ada yang mendengar khotbah saya hari ini melalui YouTube, yang mendengar hari ini, dan itu terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu karena iman percaya Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu ditangkap, Bapak Ibu diinterogasi, bahkan lebih dari itu, sidang jemaat, Tuhan Yesus sudah mengalaminya. Itu menjadi penghiburan, menjadi kekuatan untuk Bapak Ibu sanggup menanggung beban yang ada. Kita harus berdoa banyak Bapak Ibu, khusus untuk negara kita. Sejak awal Januari hingga hari ini April, yang saya baca di koran Kompas, sudah 90 lebih teroris, mereka yang berpaham radikal, ditangkapi dengan alat-alat bukti, tidak salah tangkap. Ini bagaikan bongkahan es di permukaan air laut. Kelihatannya kecil, kelihatannya tidak banyak, tapi di bawahnya, di tengah-tengah masyarakat Bapak Ibu, dan ini tidak hanya ada di kota besar, tidak hanya di 1-2 provinsi. Sekarang ini sudah merata hampir semua provinsi di negara kita. Jika masyarakat lemah, pihak keamanan dan pemerintah tidak didukung, maka intoleransi, radikalisme, dan teroris itu akan menguasai negara ini. Bapak Ibu, kalau sudah dikuasai, Bapak Ibu dan saya sebagai orang yang percaya kepada Yesus, jangan harap hidup kita tenang, jangan harap hidup kita aman. Bisa jadi kita juga ditangkap-tangkapi. Saya tidak sedang menakut-nakuti. Makanya banyak berdoa dengan kekuatan dari Tuhan, dengan kuasa daripada Tuhan. Bapak Ibu dan saya melihat bagaimana Tuhan akan bekerja. Amin. Tuhan Yesus ditangkap bukan karena salah tangkap, tetapi sengaja ditangkap. Yang ketiga, Yesus Kristus diadili di pengadilan yang penuh rekayasa. Di ayatnya 57 sampai ayat 66 dari pasal 26. Kemudian Matius pasal 27 ayat 11 sampai ayat 26. Yesus Kristus diadili di pengadilan yang penuh rekayasa. Yang penuh dengan rekayasa. Bapak Ibu boleh baca itu dari ayat-ayat yang saya sebutkan tadi. Diadili tetapi sudah rekayasa. Baik pengadilan Pilatus maupun pengadilan agama, diadili bukan melihat benar atau salah, tetapi langsung vonis Bapak Ibu. Sebab Alkitab mencatat tidak ditemui kesalahan sedikit pun pada diri Tuhan Yesus. Pengadilan yang tidak benar selalu ada rekayasa.
biarpun benar orang itu, biarpun tidak bersalah orang itu, kalau memang tujuannya harus dinyatakan salah, rekayasa dibuat sedemikian rupa. Sampai-sampai istri Pontius Pilatus mengatakan dia terganggu dalam tidurnya karena bermimpi yang serem. Makanya dia pesan kepada suaminya yang adalah wali negeri itu, utusan dari Romawi, jangan campur tangan. Karena pengadilan sudah direkayasa sidang jemaat. Dia coba untuk berbuat. Dia coba untuk memberikan pilihan kepada masyarakat. Pilih membebaskan Barabas atau pilih membebaskan Yesus. Karena sejak awal dalam peristiwa penangkapan sudah sedemikian rupa, maka di dalam pengadilan pun sudah diolah sedemikian rupa. Mereka tetap memutuskan Tuhan Yesus harus dijatuhi hukuman mati. Vonis, tidak ada pembelaan. Yang ada adalah bagaimana saksi yang berkhianat, saksi yang tidak benar dihadirkan untuk mempertegas, memperkuat vonis yang dijatuhkan. Kalau pengadilan penuh rekayasa, sekalipun benar, sekalipun tidak ada kesalahan, tetap akan dijatuhi sebagai orang yang bersalah. Tuhan Yesus mengalami itu. Kalau Bapak Ibu, siapapun yang mendengar saat ini, pengadilan mengalami ketidakadilan di dalam pengadilan, tidak usah bekerja hati sidang jemaat. Duit sebanyak apapun, pengacara sebanyak apapun, jika memang sudah direkayasa sedemikian rupa, jangan harap bebas, jangan harap bisa memenangkan. Tuhan Yesus menghadapi pengadilan yang penuh dengan rekayasa. Yang berikut, Yesus Kristus menjadi sasaran kebencian. Matius 27 ayat 3, ayatnya yang ke-57, ya. Dari Matius 26 ayat 67 sampai 68, Matius 27 27 sampai 31. Bagaimana di sana ada kebencian. Orang kalau sudah benci, gak akan pernah ada senyum dan tindakan kebaikan. Tuhan Yesus menjadi sasaran kebencian, Bapak Ibu. Di sana dikatakan, dicatat, ia diludahi. Diludahi, ditinju, diolok-olok, dibelenggu, dihujat, jubahnya ditanggalkan, dimahkotai duri, disesah, dipaksa memikul salib. Itulah peristiwa di Jumat Agung, Bapak Ibu. Diludahi. Saya masih ingat zaman saya kecil, SD. Panas hati kalau nama orang tua kita ditulis di tanah. Nggak tahu itu Bapak Ibu pernah ngalami masa-masa seperti itu. Kalau orang lagi tidak suka
disebut nama bapak kita atau ibu kita, lalu ditulis di tanah. Udah ditulis nama bapak atau ibu kita, diinjak-injak. Udah itu baru diludahi. Panas hati. Lalu saya ingat peristiwa zaman SMA. Ada teman naksir seseorang, suka dia, tetapi yang dia sukai tidak memberi respon, malah dia bilang cueh gitu. Diludahi. Tuhan Yesus menjadi sasaran kebencian. Saya kurang tahu, karena Alkitab tidak mencatat berapa jumlah orang yang meludahi dia. Saya yakin meludahnya bukan meludah biasa sidang jemaat. Semua-muanya juga akan dikeluarkan itu. Gitu. Kalau ada 20 orang yang meludahi, satu kali saja, saya yakin berapa banyak kalau diludahi di kepala atau di wajah. Betapa banyak ludah yang jorok itu ada pada diri Tuhan Yesus. Ditinju. Ninjunya bukan ninju pelan-pelan. Saya pernah menyaksikan orang yang ditangkap karena dia maling. Digebukin, tonjok. Dan dia tidak milih di mana tonjokannya itu melayang. Enggak. Dengan emosi, dengan kebencian. Tuhan Yesus alami itu sidang jemaat. Jadi kalau Bapak Ibu pernah ditonjok satu kali sama orang sakit, bayangkan bagaimana dengan Tuhan Yesus yang ditonjok, yang ditinju berkali-kali. Pasti bonyok, diolok-olok, kemudian sempat dibelenggu. Belenggu itu ada yang di belakang ya, ada yang di depan, diborgol. Dan itu jadi tontonan. Disesah. Kita nggak tampilkan filmnya. Betapa Yesus Kristus menderita, Bapak Ibu. Terhina, dibenci sedemikian rupa. Dan sampai hari ini tidak sedikit orang yang membenci Tuhan Yesus. Bahkan pengikut Tuhan Yesus juga menjadi sasaran kebencian. Ini yang Bapak Ibu harus ingat. Percaya kepada Yesus, harus siap memikul salib. Karena kehadiran Bapak Ibu belum tentu disukai orang. Karena iman Bapak Ibu kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus berkata, berbahagialah kamu dianiaya karena aku, kata Tuhan Yesus. Ini udah berlaku umum sidang jemaat. Udah Chinese, Kristen lagi. Di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang intoleransi dan memiliki paham radikal. Selesai. Kita bersyukur hingga hari ini Tuhan tetap hadir di negara kita. Amin.
Tuhan tetap memakai bangsa negara kita. Tuhan tetap memakai elemen masyarakat sebagian besar, tokoh-tokoh politik sebagian besar yang masih mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar, sebagai ideologi bangsa negara kita. Itu sudah terbaik. Sudah terbaik bagi bangsa kita. Bangsa lain, negara lain belajar ke Indonesia, tetapi bangsa sendiri mulai mau mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Saya tetap berdoa, mari kita berdoa untuk bangsa ini, supaya bangsa ini tetap pada relnya. Saya yakin ke depan tidak mudah, termasuk kita sekalian. Tapi kalau kita mengalaminya, karena kita dibenci karena iman kita kepada Yesus, Tuhan Yesus sudah mengalaminya. Yesus Kristus dijatuhi hukuman mati dengan cara disalibkan. Matius 27 ayat 1, Matius 27 ayat 32 sampai 35. Yang kelima, Yesus Kristus dijatuhi hukuman mati dengan cara disalibkan. Jadi tontonan Bapak Ibu. Kenapa? Kenapa harus disalib? Secara politik, supaya orang-orang yang menyaksikan peristiwa penyalipan menghindar, tidak mau melakukan sesuatu yang dianggap bersalah. Peristiwa penyalipan sama juga dengan cuci otak. Jangan coba-coba melakukan kesalahan. Kalau tidak, hukum mati dengan cara disalib. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, biasanya peristiwa penyalipan itu 2-3 hari setelah disalib, orang itu baru mati sidang jemaat. Sengaja dibiarkan menderita. Ya. Tapi Tuhan Yesus, tadi kita baca itu dari jam 12 udah terjadi kegelapan, ya. Karena mau menjelang Paskah. Jadi mayat atau orang yang disalib harus sesegera mungkin dimatikan itu. Tapi karena Yesus Kristus sudah babak belur, dihajar habis-habisan, ditinju, disesah, dimahkotai duri, semua darah keluar, dan dia menghembuskan napasnya yang terakhir sebagai manusia karena peristiwa atau karena hukuman itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mati. Yang dua itu karena masih dalam kesadaran, belum mati, untuk dimatikan supaya segera mungkin dikubur, diturunkan dari salib, kakinya dipatahkan sidang jemaat. Yang dua orang itu. Tapi Tuhan Yesus tidak. Untuk membuktikan bahwa Yesus sudah mati, benar-benar mati, makanya lambungnya ditusuk itu. Untuk memastikan dia itu masih hidup atau udah mati benar-benar. Makanya Alkitab mencatat keluar air, darah dan air, membuktikan dia sudah mati. Yang mati di atas kayu salib itu adalah Yesus. Titik sidang jemaat. Alkitab yang mencatat. Di luar sana mengatakan yang mati itu bukan Yesus, tapi salah seorang muridnya.
Ada yang mengatakan Yudas Iskariot diubah wajahnya oleh Tuhan. Dialah yang ditangkap, dialah yang menggantikan Yesus. Seolah-olah yang ditangkap, yang mengalami penyiksaan, yang menjadi sasaran kebencian, yang disesah, yang mati di atas kayu salib itu adalah Yudas atau salah satu dari murid yang lain, bukan Yesus. Ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu dan saya, siapapun kita, jangan terkecoh, jangan sesat pikir dan mau disesatkan oleh apa yang tidak tertulis di Alkitab. Amin. Jadi Alkitab mencatat Yesus Kristus dijatuhi hukuman mati dengan cara disalib, dan Tuhan Yesus memang benar-benar mati di atas kayu salib. Matius 27 ayat 45 sampai 50. Mati, bukan mati suri. Mati benar-benar mati, wafat. Makanya hari ini diperingati sebagai Jumat Agung, wafatnya Yesus Kristus. Matinya Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan ini sesuai dengan kitab suci sidang jemaat. Sesuai dengan nubuatan di dalam kitab Yesaya yang minggu lalu dibaca dalam pengantar ibadah kita. Semua diterimanya, semua dijalani oleh Tuhan Yesus demi kita. Demi siapa Bapak Ibu? Saya ulang, demi siapa Tuhan Yesus harus menanggung semuanya itu? Demi kita, demi Bapak Ibu dan saya. Dia menanggung penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4. Dia menanggung kesengsaraan kita. Dia mengalami semuanya itu, termasuk kematiannya di atas kayu salib, karena pemberontakan kita, karena kejahatan kita Bapak Ibu. Dan Tuhan Yesus menjadi korban penebus salah, supaya Bapak Ibu dan saya selamat di atas kayu salib. Dia menanggung dosa Bapak Ibu, dosa kita semua, dosa saya. Apa yang harus kita lakukan? Mengucap syukur, karena Tuhan Yesus mau menanggung semuanya untuk kita. Tanpa penderitaan, kesengsaraan, kematian di atas kayu salib, Bapak Ibu dan saya binasa. Bapak Ibu dan saya tetap binasa, tetap ada di dalam dosa. Tapi karena Yesus Kristus mau menanggung semuanya itu, kita dilepaskan, kita dibebaskan, kita menjadi orang yang merdeka. Amin. Selain Bapak Ibu dan saya harus mengucap syukur, kita harus lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan. Amin. Lebih sungguh-sungguh lagi hidup di dalam Tuhan. Yang lain boleh saja mundur, kita berusaha untuk bertahan dan maju. Kehidupan boleh saja susah, intimidasi mungkin, kebencian mungkin, intoleransi mungkin ada di sekitar kita, karena iman kita percaya kepada Yesus. Percayalah, kita tidak sendiri. Amin. Ada Tuhan yang mendampingi kita. Jadi mengenang peristiwa Jumat Agung, kita kembali mengingat bagaimana Tuhan Yesus dikhianati, bagaimana Tuhan Yesus ditangkap, bagaimana Yesus Kristus di dalam pengadilan yang penuh dengan rekayasa, di mana Yesus Kristus menjadi sasaran kebencian, di mana Yesus Kristus dijatuhi hukuman mati. Sekali lagi, semuanya untuk kita. Amin.